Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran 6 dengan judul Pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anakku, pelajaran 6 ini dapat kalian buka dalam buku paket halaman 23. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu arti dosa? Dosa berasal dari kata hamartia yang berarti meleset atau tidak tepat sasaran, seperti anak panah yang ditembakkan tetapi tidak mengenai titik tengah atau yang berwarna merah itu. Dari pengertian itu, maka dosa berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau disebut juga melanggar perintah Tuhan. Atau sederhananya begini, tidak sempurna. Ya nak ya. Oleh karena manusia itu berdosa, maka seluruh manusia memiliki sifat dosa. Seluruh manusia ketika dilahirkan telah membawa dosa. Wah, jadi kita ini semua berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12 mengatakan, oleh karena satu orang, maka seluruh manusia telah berdosa. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu anak pintar, atau juga mungkin kurang pintar, atau anak ganteng, atau juga mungkin dia laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Keberdosaan kita ini memisahkan kita daripada Tuhan, sehingga ada jarak yang cukup jauh antara manusia dengan Tuhan. Dan jarak yang jauh ini akan mengakibatkan kita manusia semua masuk ke dalam api neraka. Itu adalah tempat penghukuman bagi manusia yang memberontak atau melanggar perintah Tuhan. Mendengar hal itu, manusia tentu tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Manusia tidak ingin di dalam hukuman kekal. Manusia ingin selamat. Oleh karenanya, manusia berlomba-lomba berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelamatkan dirinya supaya masuk ke surga. Tetapi apapun yang diusahakan tidak akan bisa membuat manusia masuk surga. Coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang yang tenggelam. Dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan segala usahanya tentu tidak bisa, bukan? Harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Entahkah mengulurkan tali, pelampung, supaya dia dapat diselamatkan. Manusia berusaha supaya manusia itu selamat dan memperoleh hidup kekal. Segala usaha manusia itu contohnya adalah perbuatan baik, menolong sesama, hidup saleh, rajin ibadah, atau juga memiliki pendidikan yang tinggi, menjadi orang pintar, lalu juga beramal, memberikan sedekah, sumbangan, persembahan. Tapi ternyata semua usaha itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak mampu menyelamatkan manusia, tidak mampu mengantarkan manusia kepada Tuhan, mengantarkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Anak-anak, tuntutan Allah adalah tuntutan yang sangat sempurna. Tuhan menginginkan manusia itu hidup sempurna. Tuhan menginginkan manusia itu melakukan segala hukum-hukumnya Tuhan. Tentu manusia tidak mampu melakukan semua hukum Tuhan. Coba pikir baik-baik. Berapa kali kita melakukan kesalahan atau dosa dalam satu hari? Tidak terhitung, bukan? Tuhan tidak mau ada satu saja dosa yang kita lakukan, maka kita semua tidak layak di hadapan Tuhan.
Tuhan menginginkan kita sempurna. Tidak boleh ada cacat celah. Tidak boleh ada satu yang dilanggar. Waduh, siapa yang sanggup ya? Tidak ada ini kalau begitu. Akibatnya, ya kita manusia yang tidak sempurna itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tetapi Allah juga tidak ingin manusia itu binasa di dalam api neraka. Lalu bagaimana cara Allah supaya manusia itu dapat diselamatkan? Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia ya? Cara Allah menyelamatkan manusia, maka diperlukanlah pengorbanan. Nah, untuk itu, apa sih arti pengorbanan? Pengorbanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan mengorbankan, yang berarti suatu perbuatan menolong orang lain dengan ikhlas, bahkan bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Artinya begini nak, melakukan perbuatan kepada siapa saja dan ternyata itu tidak mendatangkan keuntungan. Ya, ada mungkin yang kita mengalami kerugian ketika kita melakukan hal seperti itu. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan ikhlas. Yang penting orang yang ditolong itu menjadi senang. Pengorbanan yang dimaksud itu kita akan temukan di dalam bacaan kita pada saat hari ini dalam Injil Matius 27 ayat 32 sampai 56. Bapak sudah instruksikan kalian untuk membaca ayat ini ya, perikop ini. Dan Bapak harap kalian sudah membaca semuanya. Pengorbanan yang dimaksud adalah pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan ini harus dilakukan di kayu salib. Pertanyaannya, mengapakah harus disalib? Begini ya anak-anak. Pada zaman pemerintahan Romawi, yaitu di Palestina pada waktu itu, hukuman yang diberikan kepada para penjahat atau seorang jahat yang dituduh melawan pemerintah pada waktu itu harus disalibkan. Nah, jadi Yesus dituduh sebagai pemberontak, dituduh sebagai orang yang melawan pemerintah, maka hukumannya harus disalib. Padahal Yesus tidak memberontak, tetapi Yesus sedang mengorbankan dirinya supaya manusia itu dapat diselamatkan. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Yesus dicambuk, para serdadu mengolok-olok Yesus. Bahkan ada yang meludahi dan memukul Yesus. Yesus dalam situasi pada saat itu, dia tidak marah dan juga tidak mendendam kepada orang-orang yang mengolok-olok Yesus, bahkan meludahi Yesus. Dan Pontius Pilatus yang memerintah pada saat itu ternyata juga tidak menemukan kesalahan Yesus seperti yang dituduhkan orang banyak. Tetapi Pontius Pilatus pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya dia memerintahkan prajurit untuk menyalib Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, dalam perjalanannya ke Bukit Tongkorak, yaitu bukit tempat Yesus nanti disalib, Yesus tertatih-tatih. Seringkali Yesus jatuh. Dan maka ditunjuklah satu orang yang kebetulan yang hari itu ada di sana, yaitu Simon. Simon ditunjuk oleh serdadu untuk membantu mengangkat salib yang dibawa oleh Yesus. Sesampainya mereka di Bukit Tengkorak, mereka memaku kaki dan tangan Yesus, bahkan memakaikan mahkota duri. Mereka di sana mengolok-olok Yesus, dan di atas salib itu terdapat tulisan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani,
bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Begini tulisannya, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Wah, mereka mengolok-olok Yesus bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi, begitu ya. Lalu orang-orang yang di sampingnya juga ada yang mengolok dia, sampai mengatakan, "Kalau engkau raja, turunlah dari tempat itu." Ya. Dan imam juga ada yang mengolok, bahkan berkata seperti ini, "Jika benar engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi Yesus ternyata tidak dendam, Yesus tidak marah, tetapi Yesus tetap mengampuni dan memaafkan orang-orang yang ada di sana. Dan ketika hari siang, maka hari itu berubah menjadi gelap. Sinar matahari mulai menghilang. Dan pada saat itu terjadi kegelapan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah dan dia berkata, "Sudah selesai." Roma 5 ayat 8-10 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Jadi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus berkorban supaya kita diselamatkan dari hukuman kekal. Dan pada saat itu Yesus menyerahkan nyawanya dan berkata, "Sudah selesai." Anak-anakku, pengorbanan dan kematian Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan hukuman kekal. Maka kematian Kristus tidak lagi mengikat kita, kematian Kristus tidak lagi menyeret kita ke dalam hukuman kekal. Kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu saya, kamu, dan kita semua. Satu-satunya cara agar manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Ini adalah puncak kasih Allah, puncak kasih Tuhan, yaitu yang rela berkorban mati di kayu salib. Dia melakukan itu semuanya hanya karena kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia rela melakukan itu semua. Anak-anakku, kesimpulan kita dalam pelajaran ini adalah semua manusia telah berdosa dan berada dalam kutuk dosa. Yang kedua, segala usaha dan perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus hingga mati di kayu salib. Yang keempat, pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib membebaskan manusia dari hukuman dosa. Pengorbanan dan kematian Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan ingat baik-baik, segala usaha manusia tidak mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, itu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dapat memberkati kita semua. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Jadi, apakah yang dapat kita lakukan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban kepada kita? Kita mau bersyukur kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat pada perintah-Nya. Anak-anakku, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, respon kita kepada Tuhan, kita nyanyikan satu pujian
Yesus sayang padaku. Baik anak-anak, kiranya pujian tadi dapat memberkati kita semua. Nah, anak-anakku, dalam pujian tadi mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Anak-anakku, demikian materi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.